Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya punya topik yang menarik banget, yang ini bisa jadi jawaban dari Anda, baik Anda yang baru bergabung di Tiansi maupun Anda yang sudah bergabung lebih lama. Pasti pertanyaannya adalah, gimana sih cara sukses di Tiansi dan gimana cara menduplikasikannya? Nah, saya mau buka topiknya dengan dua eh, tokoh ini, ya, dua tokoh, dua restoran yang sekarang sedang booming, yang mendadak punya ratusan cabang ya di ratusan kota. Yang sebelah kiri itu berbisnis mie dan yang sebelah kanan berbisnis ayam goreng. Pertanyaannya selalu ya Bapak Ibu, kenapa sih ada perusahaan yang ekspansinya kenceng banget, tiba-tiba cabangnya ada ratusan gitu? Sebetulnya jawabannya sederhana Bapak Ibu, mereka punya sistem kerja yang bisa dikerjakan oleh grupnya. Tapi sebelum itu dijadikan ratusan cabang, tentunya yang pertama mereka bikin dulu satu cabang. Mereka bagusin sistemnya dari mulai barang masuk, barang jadi matang, barang disajikan ke konsumen, terus bagaimana cara eh, pembayarannya, semuanya disistemkan. Ya, setelah satu toko itu jalan dan semua orang yang ada di dalamnya bisa mengerjakannya, bahkan kadang-kadang ada karyawan baru pun bisa langsung mengerjakan tugasnya. Kenapa? Karena memang sudah ada sistemnya, sudah ada SOP-nya, cara kerjanya. Jadi karyawan baru tidak akan bingung cara menjalankan tugasnya ketika diterima kerja di salah satu dari dua tempat ini. Itulah kedahsyatan sistem. Dari satu toko akhirnya buka cabang. Nah, ini tinggal copy paste aja dari toko pertama di copy ke sistemnya di toko yang kedua. Dia ngerekrut karyawan lagi dan semuanya sama, mengerjakan dengan sistem yang sudah dibuat di toko pertama, yang sudah terbukti berhasil. Dari dua jadi si lima, jadi 10, jadi 50, jadi ratusan, sama. Makanya tidak salah Anda nanti coba masuk di dua toko ini, di mana pasti rasanya sama, pelayanannya sama. Ya, kenapa? Karena itu sudah disistemkan. Oke, nah bagaimana dengan bisnis Tiansi? Sama, ya. Bisnis Tiansi ini beruntungnya kita punya sekolah bisnis. Saya yakin ini satu-satunya di Indonesia sekolah bisnis yang bahkan dipakai kurikulumnya di banyak negara, ya, di mana Tiansi berada, yaitu One Vision. One Vision itu mensurvei dari orang-orang yang berhasil di Tiansi, apa sih yang mereka lakukan, kebiasaan harian apa yang mereka lakukan, yang bisa ditiru oleh orang lain, bahkan orang yang awam sekalipun bisa menjalankan. Lahirlah 5 kebiasaan ini, Bapak Ibu. 5 kebiasaan membangun aset, ya. Yang pertama, ternyata orang-orang sukses semuanya punya dream book. Dream book itu buku impian. Buku yang berisi 100 lebih impian kita, ya. Yang kedua, ternyata mereka presentasinya minimal 8 kali per bulan. Memang ada yang 15 kali, ada yang 30 kali, ada yang lebih. Tapi rata-rata minimal 8 kali, ya. Terus yang ketiga, mereka mengkonsumsi minimal 3 jenis produk per bulan. Kan memang di THC itu ada 3 jenis ya, dari detox. Yang kedua, jenis pertama detox, kedua penguat, yang ketiga penyeimbang. Yang keempat, ternyata mereka itu juga rutin melayani pelanggan, ya. Nah, setelah disurvei rata-rata punya 10 sampai 20 pelanggan. Nah, pelanggan ini sendiri bisa Anda temukan misal dari offline, kegiatan Anda face to face dengan orang, atau online, ya, Anda promosi di media sosial. Itu bebas. Yang penting ternyata dari survei rata-rata mereka punya 10 sampai 20 pelanggan. Yang kelima, nah ini yang menarik Bapak Ibu, kan sama-sama manusia seperti kita. Kenapa sih mereka itu bisa sukses banget gitu loh? Apakah mereka
ajaib gitu. Enggak juga. Jadi mereka itu hebat karena rutin baca buku positif setiap hari, Bapak Ibu ya. Tentunya buku yang direkomendasikan oleh One Vision. Contoh buku Berpikir Berjiwa Besar, buku Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, buku Personality Plus, buku The Cash Flow Quadrant, itu buku-buku yang memang untuk mengembangkan diri ya. Nah, setiap hari itu mereka rutin lakukan. Memang saya dengar ya Bapak Ibu, a leader is a reader. Jadi leader itu ternyata pembaca ya. Makanya kadang-kadang mungkin Anda juga salut ya kalau ketemu leader selalu ada eh, hikmah-hikmah baru. Karena beliau memang baca buku masalahnya gitu ya. Terus mereka kok nggak pernah down. Mereka kok antusias terus, semangat terus. Ternyata rahasianya itu mereka dengerin Netflix setiap hari, Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka selalu up to date dengan ilmu-ilmu terbaru, visinya selalu tinggi dan motivasinya selalu besar. Makanya jangan salah loh. Leader itu kadang-kadang usianya juga udah 50 tahun, 60 tahun. Tapi ketika kita diskusi dengan beliau, kok banyak hal baru gitu yang beliau sharingkan. Ternyata itu beliau dengarkan dari Netpi, gitu. Netpi terbaru mungkin ya. Kan pasti yang dibahas hal-hal tentang kekinian ya. Terus apa sih yang membuat mereka juga berhasil? Ternyata mereka tidak pernah absen hadir di pertemuan Bapak Ibu, baik OPP yang mingguan, NDT yang bulanan, VS yang tiap 2 bulan, apalagi pertemuan bersyarat, ada CP meeting, ada Royal Weekend, ada live gitu ya. Nah, 5 ini rahasia yang wow gitu. Mereka pakai dan mereka duplikasikan ke timnya ya. Ini membuat mereka jadi hebat ya. Terus mereka juga ternyata membangun budaya di grupnya. Budaya itu apa ya? Habit ya, kebiasaan, ruh gitu ya. Yang pertama, budaya edifikasi. Jadi, Bapak Ibu, ternyata mereka besar itu gara-gara mereka sering mempromosikan, mengedifikasi itu mempromosikan lebih dalam, lebih kuat, lebih powerful. Apa yang mereka sering edifikasi, Bapak Ibu? Yang pasti TNC-nya. Mereka kemana-mana bangga sebagai member TNC. Produknya, mereka juga bangga jadi pengguna produk TNC. One Vision-nya, mereka edifikasi sebagai sekolah bisnis terbaik di dunia sekarang ya, untuk di bisnis dan untuk marketing. Terus mereka juga mengedifikasi upline-nya dengan luar biasa. Akhirnya donanya respect semua ke upline-nya, ya. Terus mereka juga mengedifikasi timnya, ya. Supaya apa? Supaya timnya juga bisa bertumbuh. Leader-leader lahir di situ, ya. Duplikasi leadership-nya terjadi. Dan mereka mengedifikasi pertemuan, mereka mengedifikasi, mempromosikan dengan dahsyat semua hal yang ada di TNC dan One Vision. Terus ternyata mereka juga punya kebiasaan positif yaitu rutin konsultasi. Dulu mungkin cukup 1 bulan sekali, sekarang dengan pergerakan zaman yang begitu luar biasa, Bapak Ibu, nampaknya harus tiap minggu deh kita tuh konsultasi ya. Karena, waduh, sekarang informasi begitu cepat berubah ya. Terus, nah ini yang saya juga belajar, kita belajar ternyata mereka sangat menjaga cross line. Jadi mereka paham bahwa bisnis ini memang kita harus kerjasama dengan semua orang. Tapi kalau untuk urusan rahasia bisnis, kondisi bisnis, rahasia bisnis termasuk bonus ya, kondisi jaringan, itu tidak boleh diceritakan ke orang lain gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tidak etis. Nah, contoh cross-lining itu gimana sih? No cross-lining itu, contoh nih si A punya 3 tim, 3 downline, B, C, D. Nah, A dan B rekan bisnis, A dan C rekan bisnis, A dan D rekan bisnis. Tapi B dan C bukan rekan bisnis, B dan D bukan rekan bisnis, C dan B juga bukan rekan bisnis, C dan D bukan rekan bisnis. Jadi komunikasi bisnis yang benar adalah B ke A, C ke A, D ke A. Bukan B ke C, C ke B, B ke D, D ke B, D ke C, C ke D. Nggak boleh. Itu namanya cross-lining dan bisa merusak grup. Nah, Bapak dan Ibu, sama seperti 2 toko besar tadi yang saya jelaskan, kenapa bisa ratusan cabang? Awalnya satu, awalnya satu, dimatangkan, dibener-bener jaga, akhirnya setelah tokonya memang bisa benar-benar jalan, sistemnya jalan, SOP-nya jalan, baru dikembangkan. Jadi 2, 5, 10, 100. Sama dengan 5 kebiasaan ini Bapak Ibu.
Awalnya Anda dulu, kita dulu, saya dulu. Jadi kan ini habit harian. Nah, saya sendiri merasa ini bukan bukan kewajiban, bukan. Justru ini kebutuhan. Saya butuh punya dream book supaya hidup saya terarah untuk pencapaian-pencapaian yang saya mau. Saya butuh presentasi supaya bisnis saya bertumbuh. Ya kalau nggak presentasi, ini bukan bisnis jaringan, Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu berarti kita harus perkenalkan bisnisnya ke orang lain. Baik presentasinya secara online, dengan Zoom, Google Meet, video call, atau offline, ketemu langsung. Ya kalau jaraknya cuma sejam 2 jam sih rata-rata saya offline, ketemu langsung. Tapi kalau jauh, ya saya online. Tetap bisa gitu loh ya. Terus saya pakai produk, saya juga butuh. Saya harus sehat, Bapak Ibu. Sehat fisik, apa sehat dompet, ya. Dengan saya serius jalanin Tiansi. Sehat badan, ya dengan saya minum produk Tiansi. Saya juga harus punya pelanggan. Kenapa? Karena dari pelanggan lah nanti saya juga akan ketemu member-member calon member-member bagus. Siapa tahu dia jadi leader di tim saya. Ya, makanya saya rawat Bapak Ibu ya. Terus saya juga rutin baca buku. Kenapa? Karena kebutuhan. Saya rutin dengan Netflix karena kebutuhan. Saya rutin hadir di pertemuan karena kebutuhan. Kenapa? Karena kalau tidak baca buku, dengar Netflix, hadir di pertemuan, kita akan cenderung jadi orang yang tidak on the track. Ya, kita berteman dengan siapa, akhirnya kita jadi seperti itu. Kalau kita setiap hari berteman dengan orang-orang sukses, baca buku orang sukses, Netflix-nya juga dari orang-orang sukses kan, pertemuan juga dihadiri oleh orang-orang sukses, akhirnya saya jadi ke bawah. Gitu Bapak Ibu, 5 kebiasaan ini setelah saya praktekkan, Anda praktekkan, baru kita ajarkan ke setiap orang. Dan coba Anda lihat dari 5 ini, adakah yang sulit Bapak Ibu? Tidak ada. Kesulitan hanya ada di pikiran kita Bapak Ibu. Mental block kita yang membatasi. Contoh tuh, yang bagian presentasi. Banyak orang bilang ke saya, dia bilang nggak bisa presentasi. Saya tanya, Ibu, Bapak, maaf bisa baca nggak? Mohon maaf, bisa baca atau tidak? Punya kemampuan membaca atau tidak? Dia bilang, bisa Pak. Oke, saya punya contoh, namanya Ibu Ida Jamali. Di Malaysia, orang Indonesia bangun Tiansi di sana. Suami istri sama Pak Iwan Longkewa. Suami istri dua-duanya buta huruf dan sekarang jadi leader hebat di Tiansi. Kok bisa? Padahal nggak bisa baca. Ya karena sebetulnya presentasi itu bukan antara bisa nggak bisa Bapak Ibu. Presentasi itu adalah Anda punya nggak kebutuhan untuk membangun mimpi Anda. Kalau Anda memang butuh, punya passive income, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, presentasi jadi butuh. Kalau Anda memang butuh punya rumah baru, presentasi jadi butuh. Kalau memang Anda butuh mobil, presentasi jadi butuh. Hanya dengan cara itu, bisnis Anda bisa terbang. Ya, memang saya juga menyadari mental block ini luar biasa efeknya Bapak Ibu. Ya, banyak orang hebat hilang gara-gara punya mental block. Tapi tenang, di starter pack ada paket audio yang judulnya hmm, impian dan sikap. Itu obat buat Anda yang punya mental block. Takut presentasi, takut ketemu orang, takut follow up, takut demo produk. Takut itu kan sebenarnya ada di pikiran dan kita sudah punya obatnya One Vision. One Vision udah menyiapkan dari dulu Bapak Ibu solusinya yaitu starter pack kaset apa sorry starter pack audio nomor 1 judulnya impian dan sikap. Itu kalau Anda pelajari baik-baik Bapak Ibu isinya sebetulnya ingin menyembuhkan orang-orang yang punya mental block ya. Karena aneh kadang-kadang ada orang yang bingung mau presentasi siapa. Padahal dia pernah sekolah SD, SMP, SMA, pernah kuliah, sekarang pun hidup bermasyarakat. Kadang dia juga kerja, kadang dia juga punya hobi, banyak orang dia juga aktif di komunitas. Tapi dia bilang, saya tuh bingung Pak mau ngajak siapa. Sebetulnya orang seperti itu bukan bingung mau presentasi siapa, tapi dia punya mental block. Dia membatasi potensi dirinya, dia membatasi potensi bisnisnya. Dia takut. Takut ngajak si ini nggak mau nanti jahatin dia. Takut ngajak sini nggak mau nanti ninggalin dia. Ketakutan itu takut dijauhi, takut ditinggalkan, takut dikucilkan. Akhirnya yang membuat dia tidak bisa bergerak. Padahal itu semua belum terjadi. Ya. Kalaupun gara-gara Anda presentasi dan orangnya menjauhi Anda, ya Alhamdulillah Bapak Ibu. Anda sudah dihindarkan dengan orang yang sifatnya seburuk itu. Ya Alhamdulillah.
Tapi kalaupun Anda presentasi orangnya menolak, tolong dimaklumi. Kenapa? Karena memang ada survei dari NSSA, Bapak Ibu, dari Amerika NSIA, bahwa seseorang itu mau mengambil sebuah peluang, sebuah penawaran, setelah dijelaskan lebih dari 6 sampai 12 kali. Jadi kalau Anda presentasi baru sekali sampai 5 kali dan orangnya masih nolak, itu tolong dimaklumi memang gitu. Orang itu akan mau setelah di follow up lebih dari 6 sampai 12 kali gitu. Ya. Jadi lakukan terus, follow up aja ke pertemuan, follow up aja ke pertemuan, follow up aja ke pertemuan. Terus seperti itu mungkin butuh 12 kali gitu. Tapi memang di survei itu mengatakan kalau Anda memfollow up 6 sampai 12 kali, 80% orang pasti mau. Oke? Nah, terus Pak Dede gimana biar konkret gitu. 5 kebiasaan ini jadi kebiasaan saya, kebiasaan kita, dan bisa saya duplikasikan. Nah, saya sudah kasih contohnya Bapak Ibu. Jadi Anda silakan bikin bagan di rumah pakai kertas, pakai spidol aja. Kalau enggak ya ini tinggal dicontek yang punya saya, atau Anda print aja nih. Ya, di sini judulnya saya jadwal bermain mingguan. Kenapa? Karena saya menganggap bisnis ini sebenarnya hanya berpetualang, bermain, bertumbuh dan belajar sih gitu. Ya dapat alhamdulillah dapat duit, dapat reward dan sebagainya, alhamdulillah gitu. Namanya bisnis ya. Nah, saya pecah agenda kerja saya jadi mingguan Bapak Ibu supaya kontrolnya lebih mudah karena kalau jadi bulanan kadang-kadang nggak sesuai target, melenceng. Tapi kalau mingguan kan kalaupun ada yang keliru bisa diperbaiki dengan cepat ya. Kolom pertama ada hari dari mulai Senin sampai Minggu. Kolom yang kedua jumlah presentasi per harinya. Kolom ketiga jumlah omset per harinya yang masuk ke pribadi saya, bukan ke grup pribadi ya. Ini ngomongin pribadi. Closing tiket, jumlah closing tiket pribadi saya. Terus yang kanan tiga menyimak Netpi, pakai produk dan baca buku. Ini isinya checklist karena di situ tidak ada jumlahnya ya. Kan baca buku nggak ada jumlahnya. Yang penting setiap hari 15 menit. Pakai produk yang penting setiap hari 3 produk. Netpi setiap hari 1 judul. Kan gitu. Nah, contoh nih ya, contoh. Senin, saya presentasi 1 kali, saya tulis 1. Saya dari kegiatan melayani pelanggan, itu ketemu 500 PV. Ya udah, saya masukin 500 PV itu omset. Terus karena saya rutin presentasinya, hari Senin saya dapat 2 orang yang beli tiket, 2 lembar tiket. Udah saya tulis seperti itu, sampai Minggu tuh. Minggu juga 1, yang saya presentasi, omset yang masuk hari Minggu ke pribadi saya, bukan grup saya, itu 4.000 PV, tiket yang terjual 2. Ini contoh ya, contoh, oke. Okay? Baru nanti ditotalkan. Total jumlah presentasi minggu tersebut ada 9, omset yang masuk ke pribadi saya 15.200 dalam seminggu, terus tiket yang terjual 15 lembar. Nah, nanti saya akurkan dengan goal mingguan yang saya buat sebelumnya. Waktu itu goal saya adalah saya pengen punya omset eh, dalam seminggu ya, omset 15.000 PP, omset grup 50.000, PBO juga saya pengen cepat jadi crown. Kalau bisa di minggu pertama saya sudah crown. Tiket yang kejual ada 10 lembar dan new front ada 2. Nah, ini goal. Nah, yang bawah adalah goalnya, yang atas adalah angka kerjanya. Nah, kerjaan saya tiap hari checklist-checklist ini aja, Bapak Ibu. Nah, sarannya cuma satu, Bapak Ibu, silakan jujur aja. Kalau memang Anda nggak presentasi, ya kosongin. Kalau memang nggak ada omset yang pribadi yang masuk ke diri Anda, ya kosongin. Kalau memang tiket yang nggak ada yang kejual, ya kosongin di hari tersebut. Kalau memang nggak denger netpi, ya kosongin. Kalau nggak pakai produk, kosongin. Kalau nggak baca buku, kosongin. Karena kalau Anda jujur, Anda jadi bisa nanti meraba sebetulnya kenapa goal Anda belum tercapai. Masalahnya di mana? Apakah jumlah presentasinya, omset yang masuknya, closing tiketnya, dengar netpinya, pakai produknya, atau baca bukunya. Nah, itulah yang bisa nanti Anda perbaiki. Selama ini banyak orang sibuk aja. Pasti ditanya, emang selama ini sibuknya ngapain? Dia bingung. Ya kalau dia sendiri bingung, apa yang mau bisa diperbaiki Bapak Ibu? Jadi dengan lembaran ini, Anda sendiri bisa mengevaluasi kondisi bisnis Anda dari kinerja harian Anda. Bisa juga dipakai untuk konsultasi nanti ke mentor. Ya, back to topic Bapak Ibu, sehebat apapun Anda di bisnis Tiansi, sebetulnya karena 5 hal ini Anda lakukan setiap hari. Karena ini juga sudah terbukti para leader yang melakukan. Mereka bisa sehebat itu karena melakukan ini. Ya, tugas Anda adalah sekarang menduplikasi 5 kebiasaan ini jadi kebiasaan begitu banyak orang di tim Anda. Semuanya punya dreambook, semuanya presentasi, semuanya pakai produk, semuanya punya pelanggan, semuanya baca buku, dengar netpi dan hadir pertemuan. Inilah yang akan menjadi
menjadikan Anda punya kerajaan bisnis yang hebat gitu ya. Bapak dan Ibu, ayo yang belum CP, belajar jadi CP di minggu pertama, yang belum daftar Netpi, ya ampun, itu Netpi penting banget Bapak Ibu. Nah, isinya tentang pembelajaran, itu sharing dari orang yang sudah sukses di One Vision di THC ya. Ayo daftar Netpi, dan kalau sudah daftar dengerin lewat mana. Nanti teknisnya Anda akan diarahkan untuk buka email, nanti Netpi-nya dikirim via email Anda, tinggal diklik aja, nanti Anda dengerin ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Elite Majesty.